Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin wa dara'atan ilaika ya Allah ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alan lima turid ihdina ila sabilil khairi war rasyad wasrif anna turukash syarri wal fasad waktub lana at-taufiqa was sadad wa thabbitna 'alal istiqamati fi rihabi darid da'wati wal irsyad warzuqnal falaha wan najaha wal afiyah fid dunya wal ma'ad. Allahumma amin ya rabbal ibad. Amma ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita dari pengajian sebelumnya di dalam kitab tafsir An-Nasafi rahimahullahu ta'ala oleh Al-Imamun Nasafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Bacaan terakhir kita telah melihat penjelasan guru kita, maha guru kita berkaitan dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Telah kita lihat bagaimana pemaknaan kata allazina di dalam ayat tersebut. Selanjutnya kita akan melihat makna kata berikutnya yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna, artinya
yusaddiqun, mereka membenarkan. Yu'minuna sering diterjemahkan alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Apa makna kata yu'minun? Ay yusaddiqun, yaitu orang-orang yang membenarkan. Itulah sebabnya sering diterjemahkan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Jadi sering ada yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang disebut dengan iman adalah pembenaran di dalam hati, pengakuan dan penegasan melalui mulut, serta pembuktian melalui sikap dan perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya. Karenanya di sini dikatakan yu'minun itu adalah yusaddiqun, membenarkan. Wa huwa if'alun minal amni, dan kata yu'minun itu merupakan bentuk fi'lun mudhari dari masdar if'al, iman, yang merupakan bentuk kata dari wazan if'al. Lahirlah kata iman. Dan sementara iman yang wazannya if'al itu diambil dari kata minal amni, dari kata al-amnu, ya, yang berarti aman, selamat, ya. Wa qauluhum amanahu, sehingga kata amanahu ay saddaqahu, kata beriman itu arti dasarnya adalah membenarkannya. Wa haqiqatuhu, nah sekarang apa kira-kira hubungan antara kata iman dengan kata al-amnu? Al-amnu tadi artinya apa? Aman atau selamat. Dari situlah kita bisa membaca dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kata wa amanahum jangan diterjemahkan di situ beriman, tapi wa amanahum menyelamatkan mereka, mengamankan mereka, artinya memberikan keamanan kepada mereka. Wa amanahum min khauf, menyelamatkan mereka dari berbagai macam hal yang mereka takutkan. Itu jugalah sebabnya anakku semua, dalam tradisi sebagian ulama ada dua hal yang dilakukan. Di antara ulama membaca surah Al-Quraisy. Saya ulangi, itu jugalah sebabnya dari kata alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dari situlah sehingga tidak sedikit di antara ulama ada yang mengamalkan surah Al-Quraisy ketika ingin melakukan dua hal, setidaknya dua hal. Kapan itu atau yang mana itu? Yang pertama, ketika mereka akan keluar dari rumah, mereka membaca surah Al-Quraisy. Dan yang kedua, sebelum makan, mereka membaca surah Al-Quraisy. Kenapa sebelum keluar dari rumah membaca surah Al-Quraisy? Dan kenapa sebelum makan di antara ulama ada yang mengamalkan dan membaca surah Al-Quraisy? Karena di dalam surah Al-Quraisy ada isyarat dan peringatan dari Allah bahwa Allah memberikan makan kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka dari kelaparannya, artinya membuat mereka kenyang. Wa amanahum min khauf,
dan menyelamatkan mereka dari berbagai macam hal yang mereka takutkan. Karenanya di antara ulama, ketika mereka mau keluar dari rumah, tidak sedikit ada yang membaca surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy, dan sebelum makan ada juga yang membaca surah li'ilafi Quraisy. Kenapa? Karena mengambil keberkahan dari kedua ayat tersebut. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dibaca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Lalu ditambah dengan doa, Allahumma kama at'amtahum fa'at'imna wa kama amantahum fa'aminna waj'alna laka minasy syakirin. Saya ulangi, Allahumma kama at'amtahum fa'at'imna wa kama amantahum fa'aminna waj'alna laka minasy syakirin. Artinya, Allahumma kama at'amtahum fa'at'imna, sebagaimana engkau memberi makan kepada orang-orang Quraisy, fa'at'imna, beri juga kami makan. Wa kama amantahum, sebagaimana engkau menyelamatkan orang-orang Quraisy, fa'aminna, selamatkanlah juga kami. Artinya, sebagaimana engkau memberi keamanan kepada orang-orang Quraisy, berikan juga kami keamanan seperti itu. Waja'alna laka minasy syakirin, dan jadikanlah kami sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Jadi, di antara tradisi sebagian ulama, ada yang mengamalkan sebelum keluar rumah membaca surah Al-Quraisy, sebelum makan membaca surah Al-Quraisy. Kenapa? Karena ada dua kata atau dua kalimat dalam surah Al-Quraisy yang mengisyaratkan akan hal itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sementara ada ungkapan ulama, khuz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ada ungkapan ulama, khuz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah sesuatu dari Al-Quran untuk kamu pergunakan pada sesuatu yang kamu inginkan. Artinya, gunakanlah ayat-ayat Al-Quran sebagai doa pada sesuatu yang kalian inginkan kebaikan di dalamnya. Khuz minal Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Jadi itulah makna dasar dari kata yu'minuna. Jadi yu'minuna sebenarnya diambil dari kata amnun, al-amnu, baru diubah dari kata amanah menjadi timbangan amanah. Masdarnya amanah, iman, dari kata af'ala, if'al, af'ala, yuf'ilu, if'al. Dasarnya itu adalah amanah, ya'manu, amnun. Jelas ya? Al-amnu, yang berarti aman atau selamat. Karenanya amanahu, makna dasarnya dari kata amanahu itu menyelamatkan ya. Tetapi dari kata itulah lahir kata yusaddiqun. Sekarang apa hubungannya kata al-amnu, keamanan atau keselamatan, dengan kata iman yang sering diterjemahkan pembenaran dalam hati? Hubungannya adalah wa haqiqatuhu, hakikatnya amnuhu at-takziba wal mukhalafata. Artinya di situ amnuhu minat takzibi wal mukhalafati, menyelamatkan dia dari at-takzib, dari pendustaan. Karena kalau tidak mendustakan berarti membenarkan. Paham ya? Kalau tidak mendustakan berarti ada pembenaran. Nah, karenanya amnuhu at-takziba, artinya amnuhu minat takzibi, menyelamatkan dia dari pendustaan, wal mukhalafati, dan penyelisihan, artinya menyelamatkan dia dari pertentangan dengan tuntunan-tuntunan syar'i. Berarti keimanan itu menyelamatkan seseorang dari
pendustaan dan dari pertentangan dengan tuntunan agama. Ketika kita mengaku beriman, semestinya kita benar-benar membenarkan, meyakini dengan sebenar-benarnya, plus kita berusaha mewujudkan sikap dan perbuatan kita sesuai dengan tuntunan syar'i. Karena itulah amnuhu at-takziba wal mukhalafata, ay amnuhu minat takzibi wal mukhalafati. Wa ta'diyatuhu bil ba'i, dan kata amana yu'minu iman ini muta'addi dengan huruf ba. Karenanya al-imanu bi, ya, dia mutaaddi dengan huruf ba. Karenanya al-imanu bi. Pertanyaan, mengapa ada tambahan bi mesti mutaaddi dengan huruf ba? Karena litadammunihi makna aqarra wa a'tad, makna aqarra wa i'tarafa. Makna aqarra wa i'tarafa. Jadi ada ketika ditambahkan huruf ba, mutaaddi dengan huruf ba, berarti itu mengandung makna aqarra, menegaskan, wa i'tarafa, pengakuan. Jadi ketika dikatakan amana bi, jadi bukan sekedar membenarkan semata, tetapi menegaskan dan mengakui. Aqarra wa i'tarafa. Sekarangnya dikatakan yu'minuna bil ghaibi, mutaaddi dengan huruf ba. Yu'minuna bil ghaibi. Pertanyaan, apa yang disebut dengan beriman atau membenarkan, mengakui dan menegaskan bil ghaibi? Al ghaib, yang gaib. Artinya bil ghaibi di sini adalah bima ghaba anhum, apa yang gaib dari mereka, apa yang tidak nampak bagi mereka, yang gaib bagi mereka. Mimma amba'ahum bihin nabiyyu alaihi salam, dari apa saja yang diberitakan oleh Nabi kepada mereka, dari apa saja yang disampaikan Nabi kepada mereka. Di antaranya min amril ba'si, termasuk yang berkaitan dengan hari kebangkitan, wan nusyuri wal hisabi wa ghairi zalika, ya, hari kebangkitan, wan nusyur, hari kembalinya kita kepada Allah, wal hisab, hari perhitungan, wa ghairi zalika, artinya semua hal yang berkaitan dengan akhirat. Fahuwa bimakna al-ghaibi tasmiyatan bil masdari, dan itu bermakna al-ghaib, ya, bermakna al-ghaib. Tasmiyatan bil masdari, yang merupakan penamaan dari masdar min qaulika ghaba syai'u ghaiban, ya, tidak nampaknya sesuatu. Hanya saja ingat ikhtilaful ma'ani bi ikhtilafil mabani. Gaib dengan gaib, gaib dengan gaib. Allah gaibun, tapi Allah tidak gaib. Colangnya, Allah gaibun, tapi Allah tidak gaib. Apa bedanya? Kita mengabsen, labaco hadir, labaddu hadir, lahumma hadir. Orang Bugis semua ini, padahal aslinya Ahmad, tapi karena orang Bugis Ahmad jadi lahumma hadir. Laborahim, padahal Ibrahim diabsen. Labaco hadir, labaddu hadir, lahumma hadir, laborahim gaib. Sekarang laborahim gaib ada atau tidak? Dia tidak ada di tempat, karenanya disebut gaib. Tapi Allah jangan katakan Allah gaib, tapi Allah gaibun. Paham maksudnya? Jadi disitulah perbedaan makna antara gaibun dengan
gaib. Gaibun ada, cuma tidak nampak pada kita. Jelas di sini? Kalau gaib memang tidak ada. Karenanya ghaba syai'u ghaiban, tidak nampaknya sesuatu. Hadza in ja'altahu silatan lil iman. Ini kalau engkau menjadikannya silatan lil iman, ada hubungannya dengan iman. Wa in ja'altahu halan, itu tadi kalau dikatakan gaib, beriman pada sesuatu yang kelihatannya tidak ada, ya. Sekarang wa in ja'altahu halan, tapi bila engkau menjadikannya sebagai hal, kana bimakna al-ghaibah wal khafa, maka itu bermakna sesuatu yang tidak nampak dan tersembunyi. Sesuatu yang tidak nampak dan tersembunyi ada atau tidak ada? Sesuatu yang tidak nampak dan tersembunyi ada atau tidak ada? Ada, cuma tidak nampak dan tersembunyi. Ai yu'minuna ghaibina anil mu'min, mereka mengimani sesuatu yang kelihatannya tidak ada bagi orang dari orang-orang anil mu'mini bih, dari orang yang mengimaninya. Wa haqiqatuhu, hakikat makna kata itu adalah mutalabbisina bil ghaibati, ya. Kalau diterjemahkan literal, mutalabbisina bil ghaibah, berpakaian sesuatu yang bil ghaibah, berpakaian dengan sesuatu yang tidak nampak, artinya menyebabkan dia tidak kelihatan. Wal imanus sahihu, dan keimanan yang benar itu, ayyukirra bil lisani, seseorang itu mesti mengakui dan menegaskan melalui lisannya, wa yusaddiqu bil jinani, dan membenarkan melalui hatinya, hanya saja di sini dikatakan, ya, al imanus sahih, keimanan yang benar itu adalah ayyukirra bil lisan, ada pengakuan dan penegasan melalui mulut, wa yusaddiqu bil jinan, dan pembenaran di dalam hati. Wal amalu, sementara amal itu laisa bidakhilin fil iman, tidak masuk dalam inti keimanan. Apa artinya? Karena kapan dikatakan iman itu mesti nanti benar-benar dikatakan iman apabila diamalkan, maka betapa banyak orang tidak beriman. Paham di sini? Definisi yang mengatakan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Kalau ini tidak dipahami dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mudah mengkafirkan orang. Karena iman lawannya apa? Iman itu lawannya kafir. Kalau dikatakan nanti iman itu benar, berarti nanti iman itu sah. Kalau nanti dikatakan iman itu benar, iman itu sahih, apabila diucapkan oleh mulut, dibenarkan di dalam hati, dan diamalkan melalui perbuatan, kapan dikatakan bahwa ini mesti ada, maka kapan orang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia benarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seketika itu kalau kita melihat ada orang mengaku bersyahadat tapi ternyata tidak salat, maka kita akan mengatakan kafir ini. Ada orang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi ternyata sikapnya menyalahi pengakuannya, kafir ini. Kenapa? Karena kita katakan nanti disebut iman apabila dibenarkan dalam hati, diucapkan oleh mulut, dibuktikan melalui sikap dan perbuatan. Berarti amal masuk dalam inti keimanan. Padahal ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amal memang itu penting. Amal itu adalah pembuktian iman.
Hanya saja amal tidak masuk dalam inti keimanan. Dengan kata lain, kalau seseorang sudah membenarkan dalam hati dan sudah mengucapkan melalui mulutnya, cukuplah itu menjadi ketentuan dia sudah beriman. Tapi kapan sikapnya menyalahi pengakuannya, dia tidak dikategorikan kafir, tapi dia hanya dikategorikan fasik. Paham di sini? Karena kapan dikategorikan? Kapan dia tidak buktikan ini berarti dia kafir, maka secara otomatis betapa banyak orang kafir yang kita temukan. Jelas di sini? Nah, karenanya memang ada ungkapan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani, tapi wal amalu bil arkani laisa fi dakhilil iman, tidak masuk dalam inti keimanan itu, tapi dia hanya merupakan pembuktian dari keimanan. Tapi imannya sudah ada, cuma belum terbuktikan kalau tidak diamalkan. Jelas sampai sini? Dan sepertinya jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah lebih cenderung ke sini, bahwa keimanan cukup hati dan mulut. Hanya saja untuk kesempurnaan iman maka perlu dibuktikan melalui sikap dan perbuatan. Oke. Karenanya di sinilah dikatakan wal amalu laisa bidakhilin fil iman. Amal itu tidak masuk dalam substansi keimanan itu. Sekalipun beramal memang itu perlu, karena itu bagian daripada penyempurnaan keimanan kita. Wa yuqimunas salata, dan menegakkan salat. Apa makna yuqimunas salata? Ay yu'addunaha, mereka menunaikannya. Fa'ubbira anil ada'i bil iqamah, dan diungkapkanlah ada'is shalah, ya, diungkapkan atau diucapkan, dibuatkan ta'bir, diungkapkan kata menunaikan salat bil iqamah dengan kalimat iqamah. Kenapa tidak dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yu'addunas salata? Padahal maknanya di situ wa yu'addun, menunaikan salat. Tapi mengapa menggunakan kata wa yuqimuna, menegakkan salat? Li'annal qiyama ba'du arkaniha, karena berdiri itu merupakan sebagian dari rukun-rukun salat. Kama ubbira anhu bil kunuti, sebagaimana juga sering diungkapkan dengan kata kunut. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ay wa qumu lillahi qaimin, ya. Karenanya di situ dikatakan sering juga diungkapkan dengan kalimat al-qunut, padahal maknanya wahwal qiyam, ya, maknanya adalah berdiri. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa birruku'i, dan sering juga ditabir, diungkapkan dengan kata ruku, dan wassujudi, dan kata sujud, warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Itu semua bermakna salat di situ. Tapi mengapa disebut wa yuqimunas shalah? Karena itu isyarat bahwa berdiri bagian daripada rukun salat. Sekalipun kalau kita kaji lebih jauh pandangan ulama, maka di sana ada makna yang lebih dalam daripada kata sekedar yu'addun, menunaikan. Karena yang penting dilakukan itulah yu'addun. Tetapi menunaikan secara sempurna berbeda dengan menunaikan secara main-main saja. Kayak yang penting dilakukan sudah yu'addun. Tapi apakah sempurna atau tidak? Maka disitulah berperan makna yuqimunas shalah, ya. Wat tasbih, dan biasa juga diungkapkan dengan kata tasbih, liwujudiha fiha, karena adanya hal ini semua, kata-kata ini semua
baik ruku, sujud, tasbih, adanya itu semua fiha di dalam salat itu. Urida, atau diinginkan, atau yang dimaksud dengan kata yuqimuna shalah, yang diinginkan bi iqamatis shalah adalah ta'dilu arkaniha, yaitu memperbaiki pelaksanaan rukun-rukunnya, ya. Ta'dil, meluruskan rukun-rukunnya, maksudnya melaksanakan dengan baik rukun-rukun salat itu. Ta'dilu arkaniha min aqamal auda idza qawwamahu. Dia menegakkan al-aud. Apa artinya al-aud? Tiang, ya? Tiang kalau tidak salah. Tiang atau tongkat? Al-aud. Tunggu dulu, saya cari, buka dulu. Jangan sampai saya yang salah. Tongkat, ya. Al-ud, al-ud. Al-aud atau al-ud? Al-ud, ya. Yani aqamal uda idza qawwamahu. Dia tegakkan tongkat. Apabila dikatakan qawwamal ud, maknanya di situ adalah menegakkan tongkat. Atau aqamal ud berarti dia menegakkan tongkat. Bisa juga berarti ad-dawamu 'alaiha, atau ad-dawamu 'alaiha wal muhafazatu. Jadi menggunakan kata iqamah, yuqimuna shalah, memiliki makna satu, karena berdiri merupakan rukun salat. Makna yang kedua, kenapa menggunakan kata yuqimuna shalah, iqamatus shalah? Karena memiliki makna ta'dilu arkaniha, menegakkan rukun-rukunnya dengan baik. Bisa juga kata yuqimuna shalah menggunakan kata iqamah, karena kata iqamah itu memiliki pesan, memiliki makna ad-dawam wal muhafazah, terus menerus dan menjaga salat. Dari kata man qamatis suq. Apa ini? As-suq itu, ya. Man qamatis suq idza nafaqat. Min qamatis suq idza nafaqat, yaitu ia selalu ada di, mudah-mudahan saya tidak salah ini, dia selalu ada di pasar. Idza nafaqat, kalau selalu belanja. Nafaqat, mengeluarkan, berbelanja. Jadi, kalau tinggal terus di pasar berbelanja berarti lama-lama di pasar. Itulah makna ad-dawam, terus menerus, ya. Tapi lagi-lagi silakan nanti di cross check, ya, jangan sampai saya salah terjemah. Li'annahu, karena idza hufiza 'alaiha, apabila salat itu idza hufiza 'alaiha kanat kasyai'in nafiqi alladhi natawajjahu ilaihi ar-ragabat alladhi tatawajjahu ilaihi ar-ragabat. Idza hufiza 'alaiha kanat kasyai'in nafiqi alladhi tatawajjahu ilaihi ar-ragabat wa idza udiat kanat kasyai'il kasidil ladzi la yurgabu fi. Kenapa dikatakan qama itu bisa berarti ad-dawam wal muhafazah, terus menerus dan menjaga? Karena apabila sesuatu itu dijaga, seperti misalnya as-suq, hufiza ala suq, dijaga pasar, itu kanat kasyai'in nafiq, itu sama dengan sesuatu an-nafiqi alladzi tatawajjahu ilaihi ragabat, sesuatu yang
selalu menarik perhatian, ya. Karena selalu menarik perhatian, karena kita selalu ingin berlama-lama di sana. Wa idza udiat, tapi apabila disia-siakan, artinya tidak diperhatikan, kanat kasyai'il kasidil ladzi la yurgabu fi, itu sama dengan sesuatu yang tidak bernilai, yang tidak diperhatikan, yang tidak diharapkan. Kalau tidak diharapkan, kita tidak perlu berlama-lama. Oke, sekarang kalimat berikutnya itu menjelaskan makna kata as-shalah. Jadi yang kita jelaskan tadi itu adalah penjelasan dari kata yuqimuna. Mengapa menggunakan kata aqama yuqimu, bukan menggunakan kata yu'adduna shalah. Sekalipun makna yuqimuna shalah itu memiliki makna yu'adduna as-shalah, menunaikan salat. Karena satu, sengaja digunakan kata aqama yuqimu karena berdiri merupakan bagian daripada rukun salat. Yang kedua, karena kata aqama yuqimu itu memiliki makna ta'dilul arkan, memperbaiki rukun. Yang ketiga, kenapa menggunakan kata aqama dan yuqimu? Aqama yuqimu karena kata aqama itu memiliki makna ad-dawam wal muhafazah, yaitu selalu melaksanakan salat dan menjaga salat. Jadi itulah makna mengapa menggunakan kata yuqimu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apa sebenarnya makna dari kata as-shalah di situ? Nah, jadi tadi kata yuqimuna, sekarang as-shalah. Apa asal muasal dari kata salat dan apa pesan yang terdapat dalam kata salat? Inilah lanjutan kata yang akan dibaca berikutnya. Tapi insyaallah kita akan baca pada pengajian kita yang akan datang. Dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Taha ayat 114. Surah Taha ayat 114. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Kata ulama, ayat ini merupakan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ditambahkan sesuatu kepadanya. Saya ulangi, satu-satunya ayat yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ditambahkan sesuatu itu adalah surah Taha ayat 114. Tapi yang menjadi tanda tanya, apa yang diminta untuk ditambah? Ternyata yang diminta untuk ditambah bukan harta, bukan jabatan, bukan ketampanan, bukan kecantikan. Tapi yang diminta untuk ditambah itu adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak dikatakan wa qul rabbi zidni mala, tambahkan hartaku. Tapi wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku. Pertanyaan, mengapa hanya ilmu yang diminta untuk ditambah? Kata ulama, ayat ini merupakan penegasan betapa mulianya ilmu itu, sehingga bukan sekedar dapatkan ilmu, tetapi upayakan tambah ilmu. Dan itulah sebabnya mahmumani la yashba'ani, ada dua orang yang tidak akan pernah merasakan kenyang. Mahmumani la yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah merasakan kenyang. Yang mana itu? Sahibul ilmi wa sahibud dunia, orang yang mengejar ilmu dan orang yang mengejar dunia. Orang yang mengejar ilmu, semakin dia dapat ilmu, semakin dia mau tambah ilmu. Orang yang mengejar dunia, semakin dia dapat dunia,
semakin dia kejar dunia. Karenanya penuntut ilmu dan pencari dunia tidak akan pernah merasakan kenyang. Tapi la yastawiyan, keduanya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena penuntut ilmu, pencari ilmu, semakin dia tambah ilmunya, semakin dia diridai oleh Allah. Sementara pencari dunia, semakin dia cari dunia, semakin dia tambah dunia, bisa jadi akan mendatangkan murkanya Allah. Karenanya mahmumani la yashba'an, dua hal yang tidak akan pernah merasakan kenyang, sahibul ilmi wa sahibud dunia. Karenanya hanya ilmu yang diminta, disebutkan di dalam Al-Quran, hanya ilmu yang diminta untuk ditambah. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmuku. Kenapa? Karena itu isyarat mulianya ilmu. Ayat ini merupakan pesan begitu mulianya ilmu. Tapi sebelum wa qul rabbi zidni ilma, ada pesan perlunya adab. Wala ta'jal bil Qur'ani, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum wahyu itu disempurnakan atau diselesaikan kepadamu. Maka muncul tanda tanya, mengapa kalimat wala ta'jal bil Qur'ani yang memiliki isyarat pentingnya adab didahulukan daripada wa qul rabbi zidni ilma? Karena itu merupakan pesan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu. Cari ilmu, kejar ilmu, tapi jangan lupa miliki adab. Tapi yang paling penting sebelum wala ta'jal itu ada penegasan akan kemahatinggian Allah. Kalimat pertamanya fata'alallahul malikul haqq, fata'alallahul malikul haqq. Allah maha tinggi, dialah raja yang sebenarnya. Sekarang muncul tanda tanya. Akhir ayat, kalimat terakhir dalam ayat ini penegasan pentingnya ilmu. Sebelumnya isyarat akan perlunya adab. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa diawali ayat itu dengan kalimat fata'alallahul malikul haqq? Kata ulama, kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu yang banyak, adab yang tinggi mesti ditopang dengan iman yang kuat. Saya ulangi, ini memberi isyarat ilmu yang banyak, adab yang tinggi mesti ditopang dengan iman yang kuat. Karenanya disinilah kita bisa mengambil kesimpulan, kunci untuk menemukan kemuliaan dan kesuksesan dunia akhirat itu setidaknya ada 3. Apa itu? Perbanyak ilmu, perbaiki adab, dan perkuat keimanan. Kalau ingin disusun dengan susunan ayatnya, perkuat keimanan, perbaiki adab, dan perbanyak ilmu pengetahuan. Itulah yang dipahami dari kalimat fata'alallahul malikul haqq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Karenanya mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi kepada kita semua untuk terus menambah dan menambah ilmu. Tapi ingat, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kita kehilangan adab. Dan perbaiki adab sebaik-baiknya, tapi jangan lupa perkuat keimanan. Ketika iman sudah kuat, adab sudah baik, ilmu sudah banyak, maka insya Allah pintu kesuksesan dan kemuliaan akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.